Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Dan yang membuat saya merinding itu teman-teman adalah Judika itu bukan menyanyikan lagu itu sendirian. Seluruh penonton di Stadion Gelora Bung Karno menyanyikan lagu tersebut. Ketika saya melihat itu, saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang 3 kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Komentar pertama ini dari Mas Ubay. Beliau mengomentari ketika saya di dalam video yang saya unggah sebelumnya berbicara tentang kosakata yang digunakan dalam bengkel otomotif. Seperti kosakata obeng, baut, dongkrak. 3 kosakata tersebut ada juga di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak. Dan saat itu saya bertanya, apakah kosakata baut, obeng, dongkrak itu digunakan di Malaidesh? Mas Ubay ini memberikan komentarnya. Berdasarkan pengalaman saya bekerja bersama orang Malaysia di galangan kapal, mereka tidak tahu apa itu baut dan mur, tapi mereka lebih mengenal kata bolt dan nut. Begitu juga kata dongkrak, mereka menggunakan kata jack. Pengalaman dari Mas Ubay ini menunjukkan bahwa kosakata obeng, baut, dan kosakata dongkrak itu memang tidak dikenal luas di Malaidesh. Pertanyaannya, untuk apa ada kosakata obeng, kosakata baut, kosakata dongkrak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak ini? Satu-satunya alasan untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka, alias untuk mempertebal halaman kamus yang mereka miliki. Silahkan tuliskan di kolom komentar kalau ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya ini. Monggo. Komentar berikutnya dari Urashino. Ini merujuk kepada video yang saya unggah di mana saya berbicara tentang kosakata alot. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tertulis kosakata alot itu sebagai bahasa Jawa. Namun apa yang terjadi? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak, alot yang mempunyai definisi yang sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tertulis sebagai bahasa pungutan Jakarta. Urashino ini mempertanyakan itu. Masih bingung apa yang dimaksud dengan bahasa Jakarta. Jika bahasa terikat dengan etnis tertentu, maka disebut bahasa Betawi akan lebih terdengar masuk akal. Apa jangan-jangan yang kamus mereka maksud bahasa Jakarta itu adalah bahasa sinetron, alias bahasa Indonesia sehari-hari, non-formal. Biar nggak kelihatan banget gitu nyolongnya, jadi disamarkan dengan sebutan bahasa Jakarta. Tulisan dari Urashino ini sebenarnya membuka mata kita ya. Membuka mata dalam hal, kita kan sering mendengar tuh, kononnya profesor dari Malaidesh ini mengatakan bahwa bahasa itu berkaitan dengan bangsa. Mereka kan selalu koar-koar seperti itu. Jadi mereka mengatakan, nggak ada itu bahasa Indonesia. Karena mereka ingin mengatakan nggak ada itu bangsa Indonesia. Jadi mereka itu sebenarnya ingin promosi gitu loh. Mereka kan selalu koar-koar mereka bangsa Melayu. Jadi adanya bahasa Melayu. Dan mereka lupa bahwa bangsa itu bisa diciptakan. Kumpulan dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, kita ciptakan menjadi bangsa Indonesia. Lu punya masalah dengan itu? Ya itu masalah lu, bukan masalah gua, gitu kan. Ketika si Profesor Malaidesh ini mengatakan bahwa, oh bahasa itu berkaitan dengan bangsa. Sekarang bagaimana profesor itu bisa menjelaskan? Di dalam kamus mereka sendiri, mereka ada menuliskan itu pungutan bahasa Jakarta. Kalau kita mengambil lagi pernyataan dari si Profesor Malaidesh ini yang mengatakan bahwa, oh bahasa itu berkaitan dengan bangsa. Emang ada bangsa Jakarta? Dan perlu kalian ingat, Jakarta itu bukan nama bangsa. Jakarta itu nama kota, sama seperti Kuala Lumpur. Dan
Kalau kita merujuk di kamus mereka lagi, beberapa nomenklatur yang mereka tuliskan di dalam kamus mereka. Artinya apa? Bahasa Jakarta, berarti bahasa kota Jakarta. Berarti bahasa tidak berkaitan dengan bangsa dong. Bahasa juga bisa berkaitan dengan kota. Kalau seperti itu adanya, mengapa di kamus kalian tidak ada tertulis bahasa Ipoh? Sebab Ipoh itu nama kota. Bahasa Kuala Kangsar, sebab Kuala Kangsar itu nama kota. Kenapa Anda tidak menyebutkan bahasa Alor-Star? Karena Alor-Star itu nama kota. Kenapa Anda sebutkan Kedah di dalam kamus Anda? Bahasa Kangar. Kangar itu nama kota di Perlis. Atau bahasa Arau. Arau itu nama kota di Perlis. Atau bahasa Seremban. Seremban itu nama kota di Negeri Sembilan. Tapi Anda menuliskan apa? Bahasa Minang. Hanya kepada mereka yang bisa berpikir akan mempertanyakan itu. Kalau kita melihat ada klaim dari Profesor Malaides itu yang mengatakan bahasa itu selalu berkaitan dengan bangsa, coba Anda lihat sendiri apa yang tertulis di dalam kamus Anda. Ya. Teman-teman warganet Indonesia, saya yakin sebagian besar dari Anda pasti menonton pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Cina. Dan ada yang menarik teman-teman ketika saya melihat acara pembukaan sebelum pertandingan itu dimulai. Di mana salah satu penyanyi Indonesia yang terkenal, Judika, lagu yang dinyanyikan oleh Judika di Stadion Gelora Bung Karno itu berjudul Indonesia Pusaka, ditulis dan dikarang, diciptakan oleh Ismail Marzuki, salah satu komposer dan pencipta lagu-lagu nasional Indonesia. Ketika Judika itu menyanyikan di bagian chorus atau bagian refren, jujur saya mendengarkan itu, walaupun hanya mendengar dan melihat dari YouTube, saya merinding. Lirik lagunya tertulis sebagai berikut. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Dan yang membuat saya merinding itu teman-teman adalah Judika itu bukan menyanyikan lagu itu sendirian. Seluruh penonton di Stadion Gelora Bung Karno menyanyikan lagu tersebut. Ketika saya melihat itu, saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Kosakata pertama apa yang ingin saya bicarakan di dalam video ini? Kosakata pertama itu adalah beta. Beta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah saya. Digunakan orang-orang besar pada zaman dahulu dalam cerita klasik Melayu, penyair dalam karya sastra masa kemudian, atau masyarakat di Maluku. Definisi kedua, beta itu adalah nama huruf kedua abjad Yunani. Kemudian terdapat kosakata turunan berbeta, yaitu menggunakan kata beta untuk pengganti diri sendiri. Apakah ada kosakata beta di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak? Ada dong, masa nggak ada? Definisi pertama, kata ganti diri pertama untuk raja. Jadi tidak disebutkan bahwa itu tentang sastra klasik. Dan pola ini sama dengan kosakata almarhum, di mana kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, almarhum itu merujuk kepada orang yang sudah meninggal, terutama orang Islam. Namun, di Kamus Bahasa Indonesia versi Roja, almarhum itu hanya ditujukan kepada orang yang meninggal tapi dari raja. Jadi sama dengan kosakata beta ini. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kosakata beta itu adalah penggunaan dalam sastra klasik Melayu atau kepada penyair, dan kosakata beta itu umum digunakan di Maluku untuk menyatakan saya. Namun di Malaides, kosakata beta mengalami penyempitan, yaitu menjadi hanya kepada raja. Yang menarik teman-teman adalah bahwa kosakata beta itu berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai definisi pelayan atau yang mengabdi. Dalam konteks kerajaan, beta bermakna hamba tuanku yang dipakai oleh raja untuk merendahkan diri kepada rakyat atau Tuhan. Kosakata beta dalam dialek Ambon dan Maluku itu mempunyai definisi saya,
yang bersifat netral, bukan formal sebagai sebuah kerajaan atau sultan. Oleh karena itu, kalau kita mendengar lagu-lagu yang berasal dari Indonesia Timur, terutama dari Ambon atau Maluku, kita mendengar misalkan, kalau ada yang memasuk minta, nona tarima saja, jang ale pikir beta lai. Beta. Artinya, kosakata beta itu umum digunakan di Ambon dan di Maluku. Dan kembali lagi kepada lagu yang ditulis oleh Ismail Marzuki, Indonesia Pusaka, bahkan di bagian pertama dari lagu Indonesia Pusaka itu apa? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Beta. Jadi, untuk di Indonesia, beta itu adalah biasa, perkataan yang egaliter, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena memang itulah inti dari semangat di dalam bahasa Indonesia, bahwa semua orang itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dan karena itu, saya bangga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sesuai dengan ajaran agama yang saya anut dalam Islam. Bahwa semua orang itu statusnya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang membedakan hanya ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, saya bangga mempunyai bahasa Indonesia. Nah, di dalam kamus Bahasa Indonesia versi Roja, terdapat juga kosakata turunan berbeta yang mempunyai definisi menggunakan beta kalau bercakap. Sama nggak definisi berbeta ini dengan berbeta yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi beta kedua, huruf kedua dalam abjad Yunani yang ditulis dengan simbol B. Sama nggak definisinya dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kosakata kedua, stasiun. Teman-teman mungkin tahu ya, lagu yang dinyanyikan oleh Didi Kempot, almarhum. Neng stasiun balapan. Stasiun balapan Solo. Stasiun itu mempunyai bentuk tidak baku stasiun. Mempunyai definisi tempat menunggu bagi calon penumpang kereta api dan sebagainya, tempat perhentian kereta api dan sebagainya. Kedua, tempat atau bangunan yang dilengkapi peralatan secara khusus untuk melaksanakan fungsi tertentu. Apakah ada kosakata stasiun di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Roja? Ada dong. Dan di situ dituliskan sebagai kosakata pungutan bahasa Indonesia Belanda dan mempunyai sinonim stesen. Stesen menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Roja itu didefinisikan sebagai bangunan perhentian kereta api atau bus. Coba perhatikan teman-teman, contoh penggunaan kosakatanya. Apabila turun di stesen Singapura, aku menaiki taksi pula. Mana ya, cara memberikan contoh kalimatnya tuh nggak masuk banget gitu. Dan yang menarik lagi ya, teman-teman, perhatikan ya. Di situ dituliskan kereta api bus. Kalau di Indonesia, kita tidak menggunakan stasiun bus. Kita menggunakan terminal bus. Ya, bukan stasiun bus. Tidak ada. Kalau stasiun itu selalu kereta api, berkaitan dengan kereta api. Tapi di Maledes ini rancu. Mereka mengatakan bahwa itu bus, untuk bus. Tapi di Maledes, di sana disebutkan terminal bus. Kenapa kalian tidak menyebutkan stesen bus? Kan menurut kamus kalian, ini bahwa station itu juga berkaitan dengan bus. Namun di dalam penamaan terminal bus, kalian menyebutkan terminal, bukan station. Ayo, bingung kan? Definisi kedua, tempat bangunan yang mempunyai peralatan khas untuk memberikan sesuatu perkhidmatan atau menjalankan aktiviti tertentu. Sama nggak definisinya dengan definisi kedua di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nah, pertanyaannya itu sederhana aja. Kalau di Maledes, kalian lebih banyak menggunakan kosakata stesen, mengapa kalian harus memungut kosakata stasiun di dalam kamus kalian? Pola ini sama dengan kosakata basikal dan sepeda. Kalian lebih mengenal kosakata basikal. Namun, kalian juga memungut kosakata sepeda di dalam kamus kalian. Untuk apa? Satu-satunya penjelasan untuk menambah perbendaharaan kosakata di dalam kamus kalian. Kosakata ketiga,
Rem. Rem, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi alat untuk menahan gerakan atau mekanisme dengan jalan gesekan. Alat untuk memperlambat atau untuk menghentikan gerakan atau putaran, misalnya pada roda mobil, roda sepeda. Definisi kedua, penghambat, penghalang, pengekang. Mengerem itu adalah menggunakan rem supaya berhenti. Dan juga mempunyai definisi kedua, menahan atau mengekang hawa nafsu, kemauan, dan sebagainya. Kemudian ada kosakata pengereman, mempunyai definisi proses, cara, perbuatan mengerem. Kemudian ada juga kosakata turunan rem angin, rem yang menggunakan kekuatan tekanan udara yang hampa. Apakah ada kosakata rem di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh? Ada dong, dan di situ dituliskan sebagai pungutan bahasa Indonesia Belanda. Dan itu langsung mempunyai sinonim break. Break ini kayaknya ngambil langsung dari bahasa Inggris ya lo ya. Dan di situ dituliskan ada apa? Rem sepeda itu rem angin. Brake yang menggunakan kekuatan tekanan udara. Lu kalau nyontek itu yang kafah dikit dong. Rem angin itu adalah rem yang menggunakan kekuatan tekanan udara yang hampa. Kalau hanya menggunakan tekanan udara aja, lu ngambil tekanan udaranya dari mana lu ngumpulin? Supaya dia bisa ngerem. Jadi dengan kamu menuliskan rem angin adalah brake yang menggunakan kekuatan tekanan udara, itu tidak lengkap. Harusnya Anda menuliskan tekanan udara yang hampa. Kedua, sesuatu, faktor yang menghambat, menghalang kemajuan, dan lain-lain. Diberikan contoh. Islam sejati mahu mengangkat darjat perempuan, tetapi kekolotan menjadi rem besar bagi evolusinya. Rem besar, big break. Ada kosakata mengerem. Definisi pertama, mengenakan brake supaya berhenti. Sama nggak definisinya dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi kedua, bahasa percakapan. Percakapannya siapa? Indonesia atau Maledesh? Menahan, mengekang hawa nafsu, kemauan, perasaan, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Udah, lu jangan ngeles sama. Sekarang pertanyaannya adalah, emang lu gunakan kosakata rem itu? Mengerem itu, lu gunakan? Enggak. Kalian menggunakan kosakata brake. Bahkan kosakata mengerem itu Anda tidak kenal. Anda mengenalnya apa? Membrek. Udah ngaku aja, kalian nggak mengenal kosakata rem ini. Udah jangan banyak ngomong lah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada yang namanya pengereman, maka kalian akan menyebutnya pembrekan. Ya kan? Kalian tidak akan menggunakan kosakata pengereman. Nah, pola ini sama, teman-teman. Kalau kalian banyak menggunakan kosakata basikal, kenapa kalian memungut kosakata sepeda? Kalau kalian lebih banyak menggunakan kosakata stesen, mengapa memungut kosakata stasiun? Kalau kalian lebih banyak menggunakan kosakata brake, mengapa kalian memungut kosakata rem? Jawaban sederhananya adalah karena kalian ingin menambah perbendaharaan kosakata kalian, ingin menambah tebal halaman kamus kalian. Udah ngaku aja. Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!